komunitas. Pak cuma IPA aja. Komunitas itu apa Pak Cuma? Komunitas. Ya komunitas itu kan kalau saya bahasa Inggris maupun kelompok ya komunitas ya kumpulan masyarakat, kumpulan manusia. Jadi sekumpulan manusia dalam rangka dalam tanda kutip belajar di sini ya bisa belajar cara untuk diri sendiri ataupun membelajarkan pada pihak lain. Jadi saling belajar satu sama lain atas hal-hal yang berguna pada kelompok masyarakat itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Nawanto. Komunitas belajar. Nah, berdasarkan kumpulan ya. Nah, untuk belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komunitas belajar di sini sekelompok pendidikan dan tenaga pendidikan. Nah, saya itu kemarin diinformasikan kalau komunitas belajar itu hanya guru. Tapi ternyata bahwa PPK juga termasuk ke dalam komunitas belajar. Jadi mungkin dului untuk bisa pertemuan berikutnya pendidik dan tenaga pendidikan itu dimasukkan. Jadi TU juga bisa. Nah itu kan lumayan dihitung satunya 12.000 bisa kemana-mana. Kalau dihitung dari anggaran bosnya gitu. Dengan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, tanda kutip di sini, semua pembelajaran kurikulum merdeka itu kan berpihak kepada murid. Nah, komunitas belajar ini tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran kita dan tentunya yang terakhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada belajar siswa. Kemarin saya tidak terbiasa menggunakan Kahoot misalnya. Dari Pak Sunarno berbagi praktek baik pembelajaran evaluasi dengan menggunakan Kahoot. Itu kan otomatis untuk meningkatkan pembelajaran kita. Jadi tujuan kita untuk meningkatkan pembelajaran dan memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar murid itu kita sudah sebagai komil kita sudah melaksanakan. Nah kemudian berikutnya, nah ini dia terminologinya. Dulu pernah Bapak Ibu beritahu tentang komunitas praktisi. Ayo komunitas praktisi. Salah itu dengan gue. Komunitas praktisi. Jadi terminologinya itu dulu dari komunitas praktisi baru sekarang tinggal menjadi. Jadi komunitas belajar pada tahun 2023 sampai 2024. Dan komunitas praktisi kira-kira. Definisi komunitas praktisi ya. Dari kata per kata dulu ya Bu. Komunitas itu dari bahasa Inggris, jangan dari community. Kira bahasa Indonesia itu kita nggak punya istilah tertentu, akhirnya kita menyerap dari bahasa asing. Yang disebut bahasa Indonesia menjadi komunitas. Komunitas itu salah satu definisinya kurang lebih seperti ini. Sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kalau misalnya orang pecinta bonsai ada di komunitas bonsai, orang pecinta sepeda itu dari komunitas sepeda. Untuk praktisi ini dari kata praktik atau melaksanakan, dari orang yang melaksanakan. Jadi komunitas pelaksana yang tergantung definisi yang lebih sempit. Di sini ada komunitas belajar. Jadi orang yang mempraktikkan belajar. Dari definisi belajar sendiri itu mencari orang yang belajar itu intinya orang yang menambah informasi di setiap studinya atau apa ya, mulai lebih pasti dulu. Mungkin seperti itu dulu. Tepuk tangan untuk Mas. Oh ya. Jadi untuk komunitas praktisi itu pada dasarnya tadi wadah untuk berkomunikasi gitu kaitannya dengan
praktisi pelaku pendidikan tentunya di sini. Kalau dulu istilahnya komunitas praktisi. Di sini ada panduannya. Komunitas praktisinya itu di PSP. PSP itu adalah pedoman sekolah penggerak. Kalau PGP adalah pedoman guru penggerak. Program. Oh, program, oke, program guru. Kalau P-nya di sini pedomannya apa? PGP program guru penggerak. Yang panduannya ini pedoman, Pak. Ya, kalau PSP kan pedoman sekolah penggerak. Terus Ini tidak dirancang dong kalian. Iya. Yang ada di pedoman panduannya. itu program PGP-nya program. Iya, ada programnya, ada panduannya, Pak. Di sini berdasarkan panduannya gitu. Terus, iya, iya Pak. Kemudian untuk tahun 2022-2023 itu ada transisi dari komunitas praktisi menjadi komunitas belajar. Nah, baru kemudian pada tahun 2023 ke 2024 itu sudah menjadi komunitas belajar. Nah, kita mulai bergerak pada komunitas belajar itu pada tahun 2023 dengan berbagai macam formula dan sekarang sudah sampai seperti ini. Itu. Terus kemudian, nah, melalui pendalaman berbasis empati, maka ditemukan bahwa komunitas belajar itu belum ramah terhadap guru. Jadi ada beberapa, apa ini bacanya guru? Empatis atau empatis bacanya? Yang atas empatis komunitas itu loh. Itu daripada keliru. Bahasa Inggris macamnya gimana ini? Empathize komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, empathize ya Mas. Empathize, mulai salah yo pada maklum. Yang pertama, kobel itu dianggap belum bermanfaat dan membuang waktu. Itu anggapannya. Karena tidak ada kobel barangnya ngopo itu ya. Tapi kondisi idealnya itu guru merasakan manfaat dan membutuhkan komunitas belajar. Jadi seharusnya kita itu merasa butuh. Oh iya, komunitas belajar itu saya merasa butuh, bukan karena keterpaksaan. Iya. Jadi kalau pokoknya kuih, pastinya kuih gitu. Nah itu bahasa apa kira-kira? Akhirnya empati. Ya kalau di atas kan udah empati, di sini ya nganggo empati ya. Pokoknya kuih. Jadi Keren. lah kuih ngono apa nih? Nek kono berbahasa ya protes lu. Padahal orang kan berbahasa Inggris juga orang protes lu. Saking Inggrisnya modelnya empathize. Berarti benar apa Pak? Yang senior saja, Pak Namanto, ini bacanya gimana Pak? Empathize, karena itu proses dari kata benda menjadi kata kerja. Akhirat ICE itu membentuk kata kerja. Jadi nationalize, menationalisasikan. Berarti itu benar Empathize. Kemarin aku ngomong ya sih tetap jauh. Jadi kobel dianggap belum bermanfaat. Gimana Bu Lis? Itu seperti itu. Tapi kalau saya sudah merasakan salah satunya dari misalnya Pak diajari cara evaluasi atau asesmen dengan kabut. Terus kemudian kemarin diajari cara membuat KKTP. Terus dulu juga diajari membuat apa Mas? Pak Wahyu Kanva. Terus kemudian ya banyak belajar kita di sini. Kira-kira Pak Bu, dari lubuk hati yang paling dalam ada manfaatnya nggak? Ada. Yes, alhamdulillah. Kemudian itu empathize yang pertama. Yang kedua, kobel belum memiliki perencanaan yang baik. Kalau kita sudah ya,
Sudah, Bu Ida itu sudah pilih-pilih dari awal perencanaannya luar biasa. Masa curhat. Oke, kemudian yang ketiga, belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama antar guru. Tapi kalau di SMP kita, alhamdulillah dari kebersamaan kolaborasinya itu luar biasa. Nah ternyata contoh hari ini itu Pak Kepala tidak ada, selama kepala sekolah, koordinatornya Bu Ida juga sedang izin kolaborasi, pokok ternyata komunitas masih dapat berjalan. Kemudian berikutnya, guru membicarakan hal yang bersifat administratif dan tidak terkait dengan pembelajaran murid. Jadi, kalau di sekolah lain kemarin itu curhat, kan ada monef. Kalau kemarin di setiap kegiatan kan ada monef. Nah, di beberapa sekolah yang diundang kemarin itu sudah ada monef Kobel. Jadi dari beliau-beliau itu malah justru sibuk membuat administrasi monef tersebut. Tapi seharusnya itu guru bicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Memang kemarin di rapor kita itu nilai yang kurang itu pada proses pembelajaran. Jadi kalau kita pada saat Kobel yang kita bicarakan itu adalah tentang pembelajaran, itu sudah sangat tepat. Gitu. Terus kemudian kurangnya saling menghargai antar guru, adanya gap senior junior dan adanya dominasi guru tertentu. Tapi harusnya itu saling menghargai, tidak ada gap senior ataupun junior. Guru memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi. Jadi senior tentunya punya pengalaman banyak berbagi untuk yang junior, dan yang junior yang tentunya masih fresh graduate dengan pengalaman yang luar biasa bisa berbagi juga. Jadi antara kita seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama. Jadi misalnya tadi, monggo Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan praktik baik atau menyampaikan pengalaman, semua boleh. Itu. Dan perlu diketahui bahwa Kobel itu di sekolah tidak harus hanya satu, tapi pemapel itu juga bisa adanya Kobel. Kalau misalnya Kobel IPA, Kobel IPS, Kobel PJOK, Kobel matematika, Kobel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, boleh. Karena kita ya kita di Kobel tidak hanya satu sekolah satu gitu. Kalau kita misalnya punya grup IPA, kalau saya punya grup IPA namanya grup IPA Semeru gitu, itu sudah dinamakan dengan Kobel. Gitu. Selama yang dibicarakan adalah tentang kemajuan peserta didik. Saya tidak ada jago ya besok. Itu untuk ini empathize ini tadi. Kemudian berikutnya ini adalah edaran yang berkaitan dengan komunitas belajar. Jadi setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Inquiry itu apa? Pak, inquiry? Penemuan, penelitian gitu ya. Kemudian satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama dalam komunitas belajar. Kita dua-duanya ini sudah ya. Terus komunitas belajar dalam antar sekolah dapat berbagi praktik baik. Itu sudah kita lakukan pada setiap pertemuan. Dan Kemdikbudristek telah menyusun panduannya. Nah panduannya di sini. Silakan. Ini yang edisi lama. Bisa dilihat untuk panduan komunitas belajarnya. Nah, komunitas belajar itu ada 3 macam. Komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Yang pertama, yang dalam sekolah punya kita nih. Kita itu punya Kobel dalam sekolah. Yang kedua, punya komunitas antar sekolah. Ya, NGMP itu merupakan komunitas antar sekolah. Kalau
Bapak Ibu yang di grup MP-nya itu sudah dinamakan komunitas belajar ya. Tapi biasanya disertai dengan punya komunitas yang daring juga. Kalau saya di Pak Narno sering ikut webinarnya. Adakah di komunitas belajar Bapak Ibu di MDMP belum punya kombel daring? Ada. Kalipah sudah punya, Pak Farah sudah, Pak Saidi sudah punya. Nah itu sudah punya Pak. PJOK sudah Pak. Kalau IPS sudah ya Bu? Sudah. PAI juga sudah. Yang kalau dulu sekali itu yang bisa menjadi penggerak kombelnya itu yang punya sertifikat perencanaan pembelajaran dulu, makanya saya dulu langsung dimasukkan ke grup MGP saya buat. Terus kemudian ternyata berjalannya waktu yang sudah menyelesaikan topik belum hasil nyata juga sudah bisa. Monggo untuk kalau kita alhamdulillah dari PMM kita SMP 1 Muru ini termasuk yang aktif gitu. Itu ya, jadi kombel itu ada 3 gitu, kombel dalam sekolah dan daring. Nah, pentingnya kombel dalam sekolah, kira-kira penting buatan Pak? Kok Pak Wahyu, kira lucu-lucu nih kira tuh. Penting buatan Pak? Penting buatan Pak kombel di sekolah. Penting. Pentingnya kombel. Bukan lucu kan? Kenapa Pak? Kok penting? Ini entok maangmu. Boleh. Ya, menurut saya penting karena dalam kombel tadi kan ada proses belajar dan memberi pelajaran dan mengajarkan tadi. Nah itu wajar dalam saling belajar, berbagi, ya seperti yang tadi berbagi baik dari yang itu yang namanya belajar kan dari yang tidak paham yang dipaham, yang tidak baik yang jadi baik seperti itu. Jadi saya kira komunitas belajar itu penting dalam rangka untuk menambah wawasan, untuk meningkatkan kompetensi kita. Di sini Mas Damar. Silahkan kepada siapa yang ingin menyampaikan pentingnya. Pertama Bu, kombel itu sangat penting bagi saya. Bukan penting tapi sangat, karena merupakan wadah komunitas saling berbagi ilmu, berbagi apa saja. Gitu Bu ya, demikian Bu. Sebagai sarana untuk komunikasi, sarana untuk tolabul ilmi, pokoknya wadah untuk saling berbagi. Alhamdulillah, saya ingin mendengar pernyataan dari Mas Ahmad. Apakah penting Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya kombel itu diadakan di sekolah itu penting apa tidak? Sebenarnya penting. Sekian dari saya. Kenapa kok penting Mas? Penting karena kita bisa bertukar pendapat sesama guru olahraga contohnya. Guru olahraga itu sebenarnya sudah membuat kombel sendiri. Yang bisa Pak Widodo. Intinya di situ kita bertukar ilmu. Jadi Pak Widodo mengakui saya gol poli, saya tak poli terus. Gitu. Tapi sebenarnya penting. Yang paling utama itu dari pentingnya kombel itu sendiri adalah kita itu tidak bosan dalam menunggu absen. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas
pernyataan dari beberapa apa ya Bapak Ibu guru yang dibilang serius ya serius, dibilang ora ya ora, dibilang tenang ya tenang. Yang jelas ternyata kompel itu penting. Matur suwun. Terus kemudian yang jelas setiap satuan pendidikan itu diharuskan memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat kepada murid. Nah, tadi dikatakan nunggu absen kan berarti kepentingan. Nah, jadi ini digunakan untuk kepentingan guru pemurid tentunya. Nah di sini kompel itu budaya kerja terisolasi atau sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaborasi. Bingung tidak atau tidak loh? Kemarin itu saya bisa kabut itu Mas Adit, Pak Narno, tapi akhirnya kita bisa berbagi bersama toh. Iya kan? Dan itu merupakan manfaatnya. Kita nggak kerja sendiri, tapi kita kolaboratif. Dan nggak bisa pun beliau juga siap untuk membantu. Pak Narno ini membantu siapa saja dengan senang hati loh. Siap. Terus kemudian yang kedua, meringankan kerja guru. Jadi guru tidak harus melakukan pekerjaannya itu sendiri. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lain. Jadi bagi yang masih muda, jangan sungkan untuk bertanya yang sudah tua. Dan yang sudah senior, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada yang muda. Yang muda siap membantu kan Mbak Mas? Ya. Yang senior juga siap memberikan pengalamannya nih. Siap. Gitu. Itu pentingnya kompel. Nah, fokus komunitas belajar, ya intinya fokusnya pada tadi fokusnya pada ya porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid itu. Nah, ini tahapan membangun komunitas belajar. Kelihatan buatan Pak? Terlihat tapi tidak terbaca. Yang pertama bentuk tim kecil, kemudian membuat penguatan, baru kemudian lingkungan belajar, membuat yang ramah dan sebagainya. Kemudian masukkan jam wajib belajar, kemudian yang terakhir belajar bersama berbagi praktik. Nah, untuk yang poin 4 ini kemarin sudah kita bicarakan. Untuk semester depan, ini insya Allah hari Senin kita tetap 8 jam pelajaran, upacara, terus pelajaran biasa sampai terakhir. Tidak ada pembinaan untuk hari Senin. Tetapi karena kompelnya hari Selasa, itu dibuat Selasa 8 jam, 7 jam pelajaran, terus jam 8-nya digunakan untuk koordinasi sekalian kompel. Kemarin rencananya seperti itu. Tadinya mau diubah Pak kemarin, tapi karena masukan dari kami sehingga Jatar akhirnya insya Allah semester depan begitu. Nah, 3 ide besar pada komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid itu adalah yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Intinya kita pokoknya jenenge komunitas belajar itu untuk memperbaiki komunitas belajar untuk kepentingan murid. Intinya itu. Nah, 5 kompetensi sosial emosional KSE. Ada 5 KSE ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Iza dan Bu Asti. 5 kompetensi sosial emosional yang namanya kita berkomunitas itu tidak lepas dari sosial kan. Nah, kita diharapkan memiliki kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, dan pembuatan keputusan bertanggung jawab. Nah, ini kesadaran diri, mengenali emosi, pikiran, dan nilai dalam diri secara akurat. Awake dhewe
Kemudian yang kedua, manajemen diri, mengelola pikiran, emosi, berperilaku terutama pada saat menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan. Wangel tenang Pak. Anehnya gimana Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, berbagi. Iya, sulit itu. Ya, nomor satu kesadaran diri, manajemen diri kan terkait dengan diri kita sendiri. Kita itu kan biasanya sering merasa ego itu macam-macam. Kita sering merasa paling bisa, merasa paling benar, merasa paling pandai, merasa paling berjasa, pokoknya paling. Itu yang mudah di teori, tapi akan sangat sulit diimplementasikan. Itu. Nah, sehingga untuk ini memang kita perlu manajemen, mengelola emosi, ya, mengelola kaitannya dengan apa artinya yang terkait dengan emosi kita itu. Biasanya kan memang kita itu susah untuk mengendalikan diri, apalagi ketika kita sudah dalam kondisi ya mungkin badan sudah lelah, pikiran juga lelah, dan seterusnya dituntut hal-hal yang mungkin berat. Itu kan mengelola emosi, mengendalikan diri jadi hal yang susah. Itu yang saya alami. Mungkin bagi bapak-ibu yang lain mudah-mudahan tidak seperti saya gitu. Itu yang kaitannya dengan diri kita, kesadaran diri dan manajemen diri. Dan itu adalah kaitannya dengan yang nanti yang terakhir itu kan kita membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkait dengan diri kita. Yang kedua ternyata kan terkait dengan ketika kita bergaul, artinya itu kita bersosialisasi, berrelasi dengan teman-teman kita. Begitu. Ya, terima kasih Pak Narno yang telah berbagi pengalaman, berbagi berbagi apa Pak namanya? Pengalaman, berbagi pendapat yang kaitannya dengan kesadaran, pokoknya yang kaitannya dengan KSE ini. Apakah Bapak Ibu yang lain menyampaikan untuk KSE-nya? Yang jelas susah, iya. Tapi kita kan belajar, terus belajar ya. Kata Pak Ustadz Joko, belajar sepanjang ya, begitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah siklus komunitas belajar dalam sekolah. Dimulai dari ini siklus ini, yang namanya siklus itu muter terus gitu. Yang tadinya kita hanya sekedar bercakap-cakap, kok muridku ternyata kok diulang saya tidak apa-apa. Nah, kemudian kita dikombel. Kalau kita kan, kalau saya ngobrolnya dengan IPA misalnya, dengan Bu Siti, Bu, ibu yang kok bocah-bocah orang paham gini baik Mas. Nah, terus nanti kita buat perencanaan, dan kita ke depan gitu. Terus baru kita implementasikan, kita evaluasi teorinya seperti itu. Tapi kita paling cuman sesama guru itu sharing. Dan sekarang itu keluarnya sama, mata pelajaran apapun ternyata bocah dalam semangat belajar itu turun. Nah, entah efek pandemi, entah efek bermedsos, entah efek apapun juga, tapi yang jelas sekarang dipungkiri atau tidak, semangat belajar anak-anak kita 5 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda, menurun. Gitu. Angkatan Mbak Dila dulu dengan angkatan sekarang beda jauh, sangat gitu. Manawi Bu Wahyu ini kan senior, pastinya juga sangat merasakan jadi kok beda karo saiki. Nek misalnya
dari Mas Damar atau misalnya Mbak Arifah misalnya yang masih baru, itu tentunya menyadari gini, aku zaman sekolah ke orang kok yang ini ya, hanya mungkin seperti itu. Tapi yang jelas kalau saya pribadi anak-anak sekarang mengalami penurunan semangat belajar. Nah, itu PR kita sebagai guru agar anak-anak tetap semangat belajar. Siap Bapak Ibu untuk meningkatkan semangat belajar putra putri kita? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Pastor ternyata 2:30 Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian bahasanya. Nanti kalau ada yang disampaikan atau ada apa istilahnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut yang ingin ditanyakan, silakan. Dan saya hanya